Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tjar Setiawan dengan NIM 191011521003. Jadi sekarang itu pukul 10 malam. Rencananya besok saya akan membuat video studi kasus mengenai permukiman bantaran Sungai Mentaya Sampit, Kalimantan Tengah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan lahan basah. Jadi sampai jumpa lagi besok hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya sudah berada di Sungai Mentaya, Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, Sungai Mentaya sendiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Sungai Mentaya mempunyai rata-rata kedalaman 6 meter dan lebar kurang lebih dari 400 meter. Sungai Mentaya sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting, terutama sebagai transportasi perairan. Nah, bantaran Sungai Mentaya itu dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, dari aktivitas permukiman maupun aktivitas lainnya. Bahkan permukiman di pesisir sungai itu sudah menjadi ciri khas kota Sampit. Adapun karakteristik tipe bangunan di bantaran Sungai Mentaya itu adalah tipe terapung dan juga panggung. Hal ini tentunya memberikan pengaruh aktivitas masyarakat, karena secara budaya masyarakat kota Sampit sangat dekat dengan sungai dan sulit dipisahkan dengan sungai. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi mandi, mencuci pakaian, membuang sampah, dan juga transportasi. Aktivitas lainnya ialah menggunakan air sebagai sumber kehidupan, seperti mengambil ikan dan juga menggunakan air sungai untuk minum, tentunya dengan melalui proses pengolahan yang tepat. Jadi selain sebagai sumber kehidupan, juga dapat sebagai sumber pendapatan atau ekonomi, contohnya seperti menjadi supir kelotok ataupun juga nelayan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai peningkatan peran masyarakat. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan pengelolaan yang arif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat dalam pengembangan pengelolaan yang bersifat partisipatif untuk mencapai pemanfaatan lahan basah yang berkelanjutan. Interaksi yang terbentuk lama antara masyarakat dengan lahan basah di sekelilingnya membentuk kehidupan sosial dan budaya yang unik dan menjadi identitas penting masyarakat, seperti tradisi mandi safar dan permukiman bantaran Sungai Mentaya, Sampit, Kalimantan Tengah. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dalam bentuk kearifan lokal mengenai cara-cara pengelolaan lahan basah secara tradisional. Dengan demikian, upaya pengelolaan lahan basah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan warisan budaya masyarakat lokal. Untuk itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan basah. Selanjutnya, yang kedua, mengenai pendidikan dan peningkatan kepedulian mengenai lahan basah. Dukungan masyarakat adalah hal mutlak dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum dan kebijakan pengelolaan lahan basah. Sebaliknya, dukungan masyarakat hanya dapat diperoleh jika masyarakat memahami isu pengelolaan lahan basah, termasuk memahami nilai dan fungsi lahan basah bagi kesejahteraan masyarakat umum. Di Sungai Mentaya sendiri, perhatian masyarakat terhadap kelestarian lahan basah masih belum memadai untuk membangkitkan aksi perlindungan terhadap nilai dan fungsinya. Jadi, masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan harmonis antara semua institusi agar berhasil menjadikan nilai dan fungsi lahan basah sebagai bagian pertimbangan utama dalam pengelolaan suatu kawasan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Waringin Timur. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai pembiayaan pengelolaan lahan basah. Jadi salah satu titik lemah dalam pengelolaan lahan basah nasional itu adalah kurangnya dukungan pendanaan terhadap pengembangan kegiatan pengelolaan lahan basah. Berbagai hasil perhitungan nilai dan fungsi lahan basah menunjukkan bahwa lahan basah memiliki nilai ekonomis yang cukup besar. Jadi sudah sewajarnya apabila para pemangku kepentingan
mengalokasikan dana yang memadai untuk pengelolaan lahan basah secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, pengelolaan lahan basah secara arif pada akhirnya akan memberikan keuntungan jangka panjang sebanding dengan investasi yang telah ditanamkan. Nah, selama ini alokasi pembiayaan pemerintah untuk pengelolaan lahan basah belum memadai dibandingkan luasan dan kekompleksan permasalahan lahan basah. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih minimnya kepedulian pengambilan kebijakan mengenai nilai dan fungsi yang dimiliki oleh lahan basah. Pemahaman yang benar terhadap lahan basah diharapkan dapat meningkatkan dukungan pendanaan bagi kegiatan pengelolaan lahan basah dari pemerintah. Selanjutnya yang keempat, mengenai pemanfaatan secara arif dan bijaksana atau wise use. Nah, jadi fungsi dan nilai lahan basah itu antara lain adalah mengatur siklus air, menyediakan air permukaan dan air tanah, serta mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Air di Sungai Mentaya sendiri masih juga dimanfaatkan oleh penduduk untuk air minum. Ada yang menggunakan kapur, tawar, dan penjernih air sebelum dimasak. Terdapat dua cara dalam mengambil air sungai, yaitu dengan cara menimba dan menggunakan pompa. Padahal sungai juga dipakai sebagai tempat buang air besar dan masyarakat juga sering membuang sampah organik maupun non-organik ke Sungai Mentaya. Air Sungai Mentaya juga digunakan sebagai raw material air PDAM yang kemudian diolah dan disebarkan sebagai air PDAM. Tidak hanya PDAM, menurut data primer juga menunjukkan bahwa hotel di bantaran sungai juga masih menggunakan air Sungai Mentaya sebagai raw material air yang digunakan untuk mandi, mencuci, atau kakus. Nah, penduduk memanfaatkan Sungai Mentaya sebagai pemenuhan hidup sehari-hari seperti memancing. Hasil tangkapan kebanyakan digunakan sebagai konsumsi sehari-hari ataupun untuk dijual. Transportasi sungainya juga masih digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan moda transportasi berupa kapal, speedboat atau klotok, atau kapal kecil dengan mesin, kemudian jukung atau perahu tanpa mesin sebagai alat transportasinya. Nah, kapal dan speedboat itu biasanya digunakan untuk perjalanan jarak jauh antar kecamatan atau kabupaten. Kemudian klotok digunakan sebagai moda transportasi sungai umum yang digunakan untuk perjalanan di dalam kota Sampit. Nah, sedangkan jukung digunakan masyarakat sebagai transportasi sungai pribadi yang paling banyak dimiliki dan digunakan untuk perjalanan jarak dekat, misalnya antar rumah ke rumah. Nah, juga ada batang. Nah, batang ini menjadi salah satu fasilitas yang penting di permukiman bantaran sungai, bukan hanya karena sebagai tempat berbagai aktivitas masyarakat pada sungai, tapi juga tanda bahwa suatu rumah tersebut dapat melakukan aktivitas transportasi sungai atau rumah tersebut dapat disinggahi oleh klotok. Nah, pengelolaan lahan basah secara arif dan bijaksana sendiri membutuhkan prinsip pengelolaan yang hati-hati, termasuk keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya perlindungan terhadap nilai dan fungsi lahan basah pada kawasan tertentu, pengetahuan mengenai tingkat pemanfaatan yang dibolehkan, dan pemahaman mengenai resiko atas pilihan metode pemanfaatan yang digunakan. Kemudian yang terakhir mengenai pengelolaan kualitas air. Bentuk pemanfaatan yang utama dan merupakan fungsi perlindungan lahan basah terhadap sistem penyangga kehidupan antara lain adalah fungsi pemasok air atau kualitas dan kuantitas air. Sumber air lahan basah yang berada pada kawasan aliran sungai dan penting bagi kehidupan harus dipelihara kualitasnya. Sumber air lahan basah akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar dan perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demikian, pengelolaan kualitas air lahan basah pada kawasan aliran sungai mutlak diperlukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
Sedangkan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas airnya. Sesuai dengan ketentuan PP nomor 82 tahun 2001, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Pengelolaan kualitas air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antara pemerintah daerah yang berada dalam satu kawasan aliran sungai. Untuk pelaksanaan pengelolaan tersebut, perlu penetapan klasifikasi mutu air, baku mutu air, dan status mutu air sebagai langkah awal dalam mewujudkan tujuan mencegah penurunan kualitas air dan mendorong peningkatan kualitas air pada setiap kawasan aliran sungai. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air yang bertujuan melestarikan fungsi air melalui kegiatan conservation atau kontrol. Nah, pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi air sebagaimana kondisi alamiahnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, dan daya tampung sumber air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam. Baiklah, jadi itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini mengenai permukiman bantaran Sungai Mentaya Sampit, Kalimantan Tengah. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam membuat video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.